Selamat sore Bu Linda. Selamat sore Pak Pancin. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Iya, semangat walaupun tadi agak capek juga di sekolah seperti itu karena banyak tugas yang di awal tahun ajaran baru. Iya, eee, sehat ya Bu ya? Iya Sehat. iya. Jadi, karena kan waktu kita ini singkat Bu, jadi kira-kira apa nih yang mau Ibu omongin, yang mau kita percakapkan hari ini? Iya, ini nih Pak, kebetulan kita kan sudah di sekolah sudah ada jadwal pembagian tugas mengajar, jam mengajarnya. Nah, ketepatan Iya saya dikasih ngajar pelajaran satu memang pelajaran yang jurusan saya, tapi satu lagi iya pelajaran yang bukan jurusan saya, yaitu jurusan IPA. Memang masih serumpun gitu kan. Tahun lalu juga saya sudah megang IPA sebenarnya, Pak. Cuman yang saya eh, kurang nyamannya sebenarnya kalau sebenarnya seandainya tahun lalu kan saya ngajar di kelas 7. Seandainya tahun iya ini tetap mengajar kelas 7 kan sudah enak nih, kita sudah iya. pernah persiapan kan seperti ini. Nah, ternyata tahun ini dikasih kelas 8 jadi ngajar perlu persiapan materi baru lagi, Pak, mengingat ini bukan jurusan kita. Jadi menurut saya itu yang mau saya bicarakan, Pak. Oh iya ya, jadi tentang pembagian tugas mengajar tadi ya Bu ya? Iya, Yang Pak. bukan bidang Ibu, tapi Ibu, harus mengampu mata pelajaran IPA walaupun semester sebelumnya sudah Ibu ajarkan ya, tapi di kelas 7 sekarang Ibu masuk lagi di kelas 8 gitu ya, kira-kira, harus mempersiapkan lagi gitu ya. Nah, Iya, seperti itu, eee, Pak. iya, jadi, kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini Bu, kira-kira nanti apa yang mau Ibu, dapatkan kira-kira dari percakapan kita hari ini? Iya, yang mau saya harapkan dari percakapan kita ini, Pak, ya saya bisalah maksimal dalam mempersiapkan diri saya dan maksimal dalam mengajarkan mata pelajaran IPA tadi meskipun ya bukan jurusan saya, meskipun ya harus tetap belajar setiap tahun seperti itu, Pak. Iya ya, betul sekali ya Bu ya. Berarti Ibu, pengennya setelah percakapan ini Ibu mendapatkan hasil yang maksimal ya, hasil yang maksimal, dalam mengajar ya, kemudian, dan bisa belajar gitu ya, mempelajari, materi yang akan Ibu ajarkan sebelumnya gitu ya. Iya, seperti Nah, itu, Pak. kita berangkat dulu karena kan sebelumnya Ibu sudah mengajar IPA di kelas 7 ya, walaupun di kelas 7 sekarang di kelas 8. Nah, kita berangkat dari pengalaman Ibu dulu sewaktu mengajar di kelas 7, mengajar IPA. Nah, bagaimana kira-kira, teknik atau cara Ibu mengajarkan, IPA waktu di kelas 7? Boleh cerita sedikit, Bu? Itulah Pak yang mau saya ini kan ceritakan juga. Karena di kelas 7 memang kan IPA ini ada 2 juga Pak, ada bagian Iya, biologinya, ada bagian fisikanya. Untuk sebagian fisikanya, sebagian bisa paham, sebagian nggak ngerti-ngerti juga misalnya. ya, Nah, bagian IPA-nya, sebagian juga ada saya untuk topik-topik tertentu kayak misalnya perpindahan kalor, perubahan wujud zat, iya, itu menarik. Tapi untuk satu topik tertentu misalnya untuk, mmm klasifikasi makhluk hidup, ada ordo, divisi, subfilum, itu sudah nggak mengerti saya, Pak, seperti itu. Jadi, eee, itulah kendala yang saya alami waktu di kelas, 7 kemarin, seperti itu, Pak, kurang maksimalnya. oh gitu ya, Bu, ya. Nah, tadi kan ada yang, Ibu cerita tentang, ada pelajaran yang bisa Ibu, bisa kuasailah, nah atau Ibu bisa, ajarkan dengan bagus. Nah, kira-kira ketika Ibu mengajarkan itu bagaimana strategi Ibu, eee, dalam mengajar itu? Supaya materi ini bagus gitu, Bu. Kira-kira strategi Ibu dulu waktu mengajarkan itu bagaimana dalam materi tertentu itu gitu, Bu? Untuk materi tertentu yang saya, yang saya bisa, misalkan yang saya anggap saya paham seperti itu, Pak. Memang pada dasarnya materi itu menurut saya, mudah
gitu. Mudah menurut saya karena sudah pernah mempelajarinya waktu saya di bangku sekolah. Nah, untuk beberapa materi, tetap juga sudah mempelajarinya, hanya saja udah agak lupa dan kurang serius untuk cari ulang lagi untuk supaya semakin memahami, seperti itu, Pak. Karena juga mungkin persiapannya yang kurang memberi waktu. Oke, jadi, yang saya catat ini, yang menurut saya penting ini karena ibunya, apa tadi ya, istilahnya kurang persiapan sehingga kurang memahami gitu tadi ya, menurut percakapan Ibu ya, pengalaman Ibu. Kurang Iya, serius Pak, juga ya untuk kurang mempelajari serius. materi itu, karena mungkin itu bukan bidang kitanya gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya, Pak, seperti itu. iya, kalau kita berangkat Bu dari pengalaman Ibu tadi. Nah, dan Ibu pengennya bisa maksimal mengajar ketika nantinya Ibu mengajar IPA di kelas 8 seperti itu ya. Nah, kita taruhlah mengajar cara mengajar Ibu lebih maksimal itu di kelas 8 itu dari skala 1 sampai 10. Nah, kalau menurut Ibu, pengalaman Ibu, dari yang sudah Ibu lakukan, saat ini Ibu kira-kira ada di level berapa, Bu? Di level 6 seperti itu, Pak. Karena kenapa saya bilang di level 6? Karena iya, belum memberi hati sesungguhnya seperti untuk persiapan tadi, Pak. Hanya sekedar, oh dibaca-baca, kalau mengerti, mengerti gitu. Enggak hanya sekedar, oh enggak mengerti, saya harus bisa ini gitu. Makanya masih di level 6, Pak. Oh iya ya, sekarang masih di level 6 karena menurut Ibu tadi belum memberi hati yang sesungguhnya gitu ya, Bu, ya. Berarti Iya, Pak. kalau sudah nanti memberi hati yang sesungguhnya ini, mungkin Ibu nanti akan berada di level entah 8, entah 9, atau 10 kan seperti itu, apanya ya, harapannya kan, Bu? Iya, Pak. Iya, jadi kalau menurut Ibu memang agak susah ya untuk mencapai level yang 10, tapi setidaknya ada lebih baik dari sebelumnya, kan seperti itu, Bu, ya. Nah, kira-kira untuk mencapai, level apa, cara mengajar yang maksimal tadi, menurut Ibu kriteria, guru yang atau yang bisa mengajar, eee, seperti apa? Boleh diceritakan, Bu? Oke, Pak. Jadi kriterianya sebenarnya ya itu, menurut saya kalau ketika maksimal itu ya kita kan paham. Kalaupun tidak paham-paham kali, setidaknya kan kita mencari sungguh-sungguh mencari tahu informasi. Nah, di dalam kelas, nah untuk ketika belum paham seperti itu, kita bisa ya menggunakan strategi juga kepada siswa yang menumbuhkan dulu apa ya namanya ya, dari siswanya gitu, bagaimana dia mau mencari informasi. Nah, menunggu kita untuk mempersiapkan diri dibandingkan langsung bilang, "Catat buku," misalnya seperti itu, Pak. Jadi, kalau dibilang supaya strateginya itu, indikatornya keberhasilan itu ya kita harus, apa namanya, mempersiapkan dirilah, kalaupun istilahnya belum paham-paham kali, kita harus tetap aktif di kelas, bukan justru kerjakan, balik ke kantor atau sibuk dengan diri sendiri, seperti itu, Pak. Iya, betul sekali ya, Bu, ya. Artinya kita juga harus apa ya, Bu, ya, apa, meng-upgrade kemampuan kita dulu ya, memahami, belajar dulu ya. Nah, jadi, harus mempersiapkan gitu ya, bukan hanya menyuruh siswa mencatat ini, nah tapi harus dari kita pelajari dulu ya. Nah, ini sangat menarik ini, Bu, menurut saya, Bu, ya. Nah, dari, dari yang sudah Ibu sampaikan, seperti itulah kriteria-kriteria yang menurut Ibu tadi bisa agar guru itu bisa maksimal mengajar. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki supaya eee, bisa mengajar lebih maksimal tadi, Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Iya, kekuatan yang ada pada saya, ya mengingat sebenarnya, Ya, Bu, sebenarnya kan kalau sekarang itu
Iya, nggak ada istilah sebenarnya tidak bisa ketika kita mau ada banyak sumber yang untuk bisa, menjawab semua kebutuhan ketidakpahaman kita sebenarnya kan gitu, Pak. Jadi menurut saya kekuatan yang ada pada saya itu, ya saya mau mencari, menggali lagi informasi tentang apa yang belum saya ketahui. Walaupun secara, apa namanya, nggak bisa memang itu 100% saya pahami baru saya bagikan. Misalnya saya boleh menggunakan media informasi sekarang ini dari YouTube, video-video pembelajaran seperti itu untuk membantu saya memahami itu. Ya, akhirnya sama-sama akhirnya menurut saya akan semakin paham dengan bantuan seperti itu dibandingkan tetap berkutat dengan buku paket. Nggak paham-paham seperti itu, Pak. Iya, betul sekali ya, Bu, ya. Berarti itu sudah Ibu mensadari bahwa memang Ibu punya kekuatan. Selain tadi, untuk bidang materi-materi yang sebelum yang lain mungkin Ibu sudah ada dikuasai ya, istilahnya tapi mungkin hal-hal tertentu, tapi yang mau saya garis bawahi dari Ibu itu tadi keinginan untuk mencari informasi ya, Bu, ya. Mau mencari informasi dari berbagai sumber ya. Itu menurut saya itu bagus sekali ya, Bu, untuk dimanfaatkan dalam mencapai target seperti yang Ibu bilang tadi, mengajar dengan baik ya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan mulai Ibu lakukan itu, Bu? Nah, kapan rencana Eee, Ibu mulai lakukan, eee untuk mempersiapkan diri seperti itu tadi ya, Pak. Nah, karena mungkin di 4 hari, 5 hari ini kami kayaknya sibuk nyusun KUSP, jadi nanti rencananya kan Pak di hari Senin sudah masuk itu, gitu kan, masuk memang hanya satu kelas saya ngajar kelas 8 itu Pak. iya Hanya saja kan satu kelas dengan 2 kelas persiapannya sama kan gitu. Jadi, iya rencananya ya di hari Minggu, artinya sebelum masuk kelas ini, saya harus sudah memang benar-benar mempersiapkan diri saya dengan mencari berbagai sumber, yang akhirnya udah ada modal saya akan materi itu, bukan hanya sekedar masuk ke ruangan seperti itu, Pak. Jadi Minggu sudah dipersiapkan karena Senin sudah efektif masuk kelas, Pak. iya ya. Memang harus dipersiapkan ya, Bu, ya. Nah, jadi Ibu tadi sudah berencana bahwa Ibu akan mencari informasi sebelum mengajar ya, menggunakan berbagai sumber dan media ya, Bu, ya. Nah, kemudian Ibu juga harus udah komitmen tadi bahwa Ibu akan mempersiapkan minggu ini ya sebelum melakukan proses belajar mengajar nanti di kelas ya. Nah, jadi menurut saya itu adalah komitmen dari Ibu sendiri ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini apa yang Ibu harapkan tadi bisa tercapai ya, bisa mengajar dengan maksimal. Jadi karena kita sudah berada di ujung acara, Bu, kira-kira Bu, kalau boleh saya review kembali, kira-kira apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita ini, Bu? Boleh diceritakan, Iya. Bu? Jadi yang saya dapatkan, iya, ketika ada tadi apalah ya, menurut saya masalah saya dalam hal kurang kurang maksimal dalam mengajar yang bukan bidang saya, yang ternyata saya punya kekuatan dalam diri saya mau mencari berbagai sumber untuk memperlengkapi diri saya memahami materi itu sehingga saya bisa membagikannya kepada siswa itu dengan cara itu bisa memaksimalkan saya untuk membagikannya kepada siswa, seperti itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu, ya, karena sesi kita sudah selesai dan waktu yang singkat ini sudah kita gunakan dengan baik ya. Nah, saya juga ingin mendengar cerita-cerita Ibu minggu depan, kira-kira apa cerita dari setelah Ibu melakukan ini ya. Semoga berhasil ya, Bu, ya. Iya, Demikian yang Pak. saya berikan. Terima kasih, Bu. Terima Selamat kasih. semua. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.